Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen selesaikan izin memperkenalkan diri. Taruna Utama, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Keimigrasian. Nama Islamul Fadilah, NRT 2022.2572.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait outline daripada penelitian skripsi saya dengan topik izin masuk kembali, dan judul dari skripsi saya adalah analisis yuridis terhadap pengaturan masa berlaku izin masuk kembali dalam pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dalam perspektif fungsi pengawasan keimigrasian. Latar belakang dan urgensi masalah. Keimigrasian memiliki peran penting terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan keimigrasian tidak hanya sebagai pelayanan keimigrasian, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap keberadaan orang asing dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai izin tinggal dan mobilitas orang asing menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan keimigrasian. Dalam praktik keimigrasian, pemegang ITAP akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dan kembali ke wilayah Indonesia memerlukan izin masuk kembali sebagai dasar hukum untuk melakukan perjalanan tersebut. Dengan demikian, izin masuk kembali merupakan instrumen administratif yang berkaitan dengan mobilitas orang asing pemegang izin tinggal tetap. Pengaturan mengenai izin masuk kembali mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Pada pasal 64 ayat 3 dijelaskan masa berlaku izin masuk kembali bagi pemegang ITAP disamakan dengan masa berlaku ITAP-nya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang ITAP karena para pemegang ITAP tidak lagi memerlukan perpanjangan izin masuk kembali secara terpisah selama izin tinggal tetapnya masih berlaku. Dengan adanya perubahan tersebut, menimbulkan pertanyaan dalam perspektif fungsi pengawasan keimigrasian. Sebelum adanya penyamaan masa berlaku tersebut, perpanjangan izin masuk kembali dapat menjadi salah satu momen administratif yang memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap mobilitas orang asing pemegang ITAP. Kemudian urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kemudahan mobilitas orang asing dengan efektivitas pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah selaras dengan prinsip dan fungsi pengawasan keimigrasian, serta untuk memahami implikasi hukumnya terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian. Rumusan masalah dari penelitian yang akan saya lakukan ini, yang pertama, apakah masa berlaku izin masuk kembali dengan pasal 64 dalam pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 selaras dengan prinsip dan fungsi pengawasan keimigrasian. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian. Dan dari rumusan masalah tersebut timbul dugaan awal, yaitu pengaturan masa berlaku izin masuk kembali berdasarkan pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 bertujuan memberikan kemudahan administratif dan kepastian hukum bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap. Namun, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi fungsi pengawasan keimigrasian
yang sebelumnya berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap mobilitas orang asing. Jenis metode penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan antara analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan izin masuk kembali dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami implikasi dan pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan keimigrasian. Kemudian data penelitian yang akan saya gunakan untuk menjadi sumber yaitu data primer, melakukan wawancara kepada Kepala Subdirektorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian Kepala Subseksi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur, lalu Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur. Kemudian data sekunder yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, lalu Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, lalu Permenkumham Nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, Permenkumham Nomor 9 tahun 2024 tentang pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, Permenimipas Nomor 3 tahun 2025 tentang visa, izin tinggal, fasilitas dan kemudahan serta pengawasan keimigrasian bagi diaspora, dan yang terakhir ada Permenimipas Nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian saya ada 3. Yang pertama, teori hierarki norma oleh tokoh Hans Kelsen yang akan menganalisis kedudukan pasal 64 ayat 3 dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan konsistensinya dengan norma di atasnya. Kemudian, teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto mengukur sejauh mana norma baru berjalan efektif ditinjau dari substansi, aparat penegak, sarana, juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada teori pengawasan dalam hukum administrasi negara. Memetakan fungsi pengawasan preventif dan represif dalam konteks mobilitas orang asing pemegang kitab. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peraturan baru mengenai penyamaan masa berlaku izin masuk kembali dengan izin tinggal tetap yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 pada pasal 64 ayat 3. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan tersebut dalam perspektif kepastian hukum, tapi juga menganalisis implikasi terhadap fungsi pengawasan keimigrasian. Juga kajian ini menjadi penting karena perubahan norma tersebut memiliki potensi mempengaruhi mekanisme kontrol mobilitas orang asing yang sebelumnya dilakukan saat melakukan perpanjangan izin masuk kembali secara berkala. Kemudian keaslian penelitian, keaslian dan diferensiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pemberian Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Keimigrasian dengan studi kasus Golden Visa dan izin tinggal tetapnya. Penelitian ini berfokus pada ketimpangan izin masuk kembali Golden Visa dengan ITAP, mengangkat persoalan terkait keadilan distribusi fasilitas keimigrasian dan merekomendasikan penyetaraan
perlakuannya. Kemudian penelitian ini mencatat bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah merencanakan perubahan aturan pada pasal 64 ayat 3 sebagai bagian dari analisisnya. Namun kajian tersebut belum menjangkau norma yang lahir dari perubahan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, karena penelitian tersebut dilakukan sebelum undang-undang perubahan itu disahkan. Kemudian penelitian terdahulu itu berjudul Penerapan Asas Kepastian Hukum mengenai keharusan memiliki izin masuk kembali bagi orang asing pemegang ITAS dan ITAP saat keluar wilayah Indonesia. Penelitian ini berfokus pada persoalan kewajiban kepemilikan IMK dan konflik norma saat keberangkatan. Konflik norma yang ditimbulkan antara undang-undang dengan peraturan menteri dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan melihat praktik di lapangan. Meskipun penelitian yang sebelumnya itu menyinggung bahwa keberlakuan IMK kini disamakan dengan ITAP sebagai bagian dari regulasi terkini, hal tersebut hanya diposisikan sebagai konteks latar belakang, bukan sebagai objek analisis utamanya. Dan kemudian penelitian yang akan saya lakukan, penelitian ini mengambil posisi yang secara substantif berbeda dari kedua penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini bukan pada kewajiban kepemilikan IMK saat keberangkatan, bukan juga pada ketimpangan pemberian IMK antar jenis izin tinggal. Penelitian ini secara khusus mengkaji norma masa berlaku izin masuk kembali yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 pada pasal 64 ayat 3. Yang normanya itu justru menjadi titik akhir dari rekomendasi penelitian yang terdahulu, yang penelitian pertama itu, yang analisis yuridis pemberian izin masuk kembali bagi orang asing pemegang izin tinggal keimigrasian, studi kasus Golden Visa dan izin tinggal tetap, dan mempersoalkan apakah norma tersebut selaras dengan prinsip pengawasan keimigrasian serta implikasi yuridis dari apa yang akan timbul. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan yang belum dikaji oleh dua penelitian sebelumnya, tetapi juga melanjutkan diskursus akademik yang telah dibuka keduanya ke arah yang lebih spesifik dan lebih mutakhir secara normatif. Lalu yang terakhir ada signifikansi dan kontribusi akademik. Kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi yuridis bagi pemangku kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan mobilitas orang asing pemegang ITAP dengan efektivitas pengawasan keimigrasian yang tetap berfungsi optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan norma hukum harus senantiasa dikaji secara holistik, tidak hanya dari dimensi pelayanan, tapi juga dimensi fungsi kontrol negara. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.